pergi. Ya ampun, gue harap jatah pergi gue banyak deh. Soalnya kan gue suka traveling. Kamu kan masih muda, jadi pasti jatah pergi kamu tuh nggak banyak. Ih, mama kok gitu sih? Emangnya mama sendiri dapat berapa? Rahasia, mending kamu urusin punya kamu sendiri aja deh. Karena masih belum muncul sih, mama masih loading. Tapi kalau habis apa jadinya? Ya kamu nggak bisa pergi kemana-mana lah. Wah, udah muncul mah jatah pergi aku 3, itu bakal cukup kan untuk hari ini? Tetet, bukan hari ini, tapi itu jatah pergi kamu selama seumur hidup. Kalau kayak gitu artinya punya aku dikit banget dong, Ma. Kalau gitu aku nggak mau masuk ke sekolah deh. Maksudnya bolos? Gak boleh. Nanti mama malah didenda sama bu guru. Udah cepat kamu berangkat. Ih, kenapa sih mama nggak mau ngertiin aku? Jadi kepake kan jatah perginya. Guys, besok kita semua bakal traveling ke luar negeri ya. Gue bakal bayarin kalian semua. Tumben-tumbennya lo, Ti. Emangnya lo punya duit? Vel, jangan raguin Tiara. Dia kan konglomerat di kota ini. Lo tenang aja, Vel. Lo juga termasuk kok. Lebih baik gue nggak usah ikut kan karena jatah pergi gue sedikit. Udah, rezeki nggak boleh ditolak. Lagi pula apa sih yang lo khawatirin, Vel? Jangan-jangan jatah pergi lo di bawah 1000? Mustahil banget gak sih, Del? Semua orang di kota ini jatah perginya di atas 1000. Iya, gue dapat di atas 1000. Terpaksa bohong buat melindungi diri gue sendiri. Oke, besok kita semua ngumpul di lapangan. Woi, Vel, mending lo gak usah ikut buat pergi ke luar negeri bareng mereka semua. Gue gak boleh ikut, terus lo boleh gitu? Ih, gue tuh tahu kalau jatah pergi lo dikit kan, soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Ma, boreknya mama nih. Udah, pokoknya nanti gue bakal bantu lo buat bilangin ke Tiara, jadi lo tenang. Jangan! Gue yakin jatah pergi gue bakal berubah kok nanti, jadi gue bakal tetap bisa pergi. Aduh, Feli, itu mustahil banget. Keisha, dari tadi lo di situ mulu. Hah? Maksudnya Dela apa? Jangan-jangan jatah pergi lo udah habis? Iya, otomatis gue gak bisa gerak kemana-mana. Dan besok juga gue gak bisa ikut liburan. Ya elah, terus gimana cara lo ngasih tau ke Tiara? Udah deh, lo tuh gak usah bohongin gue tetap mau ikut besok. Tapi gue bakal mengatasi apapun yang terjadi. Semoga aja desas-desus itu nggak bener. Kamu yang di sana, tadi kamu telat masuk ke sekolah dan kamu harus dihukum keliling gedung sekolah ini sekarang juga. Tapi Pak, kalau saya keluar dari gerbang sekolah sama aja dong saya ninggalin sekolah ini. Itu artinya jatah pergi saya. Ya pasti berkurang lah, tapi kan tenang aja, jatah pergi kita banyak. Sebenarnya. Kenapa? Jatah pergi kamu sekarat ya? Kalau gitu saya harus cepet bilang ke Tiara. Enggak Pak, jatah pergi saya banyak kok di atas 1000. Yaudah, saya bakal keluar dari gerbang. Kenapa anak itu terlihat mencurigakan ya? Feeling saya benar-benar gak enak sebagai seorang satpam. Kemarin gue udah ngecas mental gue, jadi harusnya jatah pergi gue bisa bekerja sama kan? Woi Vel, kata Tiara sebelum traveling kita harus ngumpul dulu di ruang bawah tanah sekolah. Loh, bukannya itu tempat terlarang ya? Ya ampun, itu mah cuma rumor kuno. Cepet lo pergi ke sana atau lo mau gue kasih beberapa bocoran dulu? Ya jelas boleh dong, siapa tahu Tiara mau ngejahilin gue. Tiara tuh cuma nyuruh orang khusus buat pergi ke sana dan mendapatkan sesuatu yang spesial. Jangan-jangan bisa traveling ke lebih banyak negara atau ada yang lain? Lo boleh halus puas lo, tapi menurut gue sih ini bakal melampaui ekspektasi lo ya. Oke, gue beneran gak sabar banget. Kalau gitu, ayo kita ke sana. Lihat aja lo ntar. Serem banget ruang bawah tanahnya. Hello, Del, lo di mana? Bukannya tadi lo di belakang gue? Ih, masa dia ninggalin gue sih? Terus gak ada siapa-siapa juga di sini. Terkunci. Ruang bawah tanah ini akan meledak dalam 1 menit. Jadi siap-siap aja bertemu ajal. Gawat, gue dijebak. Jatah pergi gue sisa. No, angka sial. Ya ampun, beneran nih aku bisa lihat ginian mah. Iyalah, angka sial yang kamu lihat itu nggak boleh berinteraksi sama orang yang kamu lihat. Oh, jadi gitu. Ya ampun, kekuatan gue artinya berharga banget dong. Kalau gitu aku lihat angka sial mama ya. Hah, 5? Sebenarnya nomor rumah kita tuh 5, tapi mama loncatin jadi 6 karena kan itu angka sial mama. Kok mama bisa tahu angka sial mama? Padahal kan aku baru dapat kekuatannya. Iya, semua orang tuh nggak tahu angka sialnya. Mungkin mama cuma hoki nebak-nebak aja. Kayak mustahil banget gak sih ada yang mama sembunyiin kan? Gak ada ya, udah sekarang mending kamu ke sekolah aja dan peringatkan teman-temanmu buat jangan pakai angka sialnya. Aku aja direndahin sama teman-teman aku mah, buat apa aku bantuin mereka? Kamu mau masuk surga nggak? Ih, bisanya ngancam gitu. Ya udah. Pas satpam, sebelum aku masuk ke sekolah aku mau lihat angka sial bapak dulu deh. Oh, jadi kamu yang bisa melihat angka sial seseorang? Cepet kasih tahu saya. Angka sial bapak 10. Itu artinya? Pokoknya bapak nggak boleh berinteraksi sama angka 10. Artinya saya bakal metong dong, soalnya tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Waduh, kalau gitu saya bakal nyelamatin bapak. Orang-orang udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kamu udah lihat angka sialnya. Jadi kekuatan gue buruk dong. Itu artinya gue juga yang ngabisin pas satpam. Pokoknya cepat buang kekuatan kamu itu supaya tidak membahayakan yang lain. Ya elah, baru aja memulai hari gue udah nyebabin orang metong. Anak-anak, hari ini kalian tuh nginep di sekolah ya, nggak boleh pulang ke rumah. Emangnya ada acara apa, Bu? Ini beneran angka sialnya Bu Guru juga 10? Nggak usah banyak tanya deh lo, hari ini kan pelantikan gue sebagai ratu sekolah. Oh gitu ya? Tiara juga dapat 10, ada yang aneh deh. Kenapa sih lo dari tadi kayak orang on? Nggak apa-apa, gue tuh cuman kaget aja soalnya hari ini Tiara jadi ratu kan. Loh, Dela juga? Gimana kalau pelantikannya intimate aja, jadi 10 orang aja yang hadir? Jangan! Ya udah, gimana kalau saya punya 10 babu aja, Bu? Kan saya ratu. Jangan! Ih,
Apaan sih, Vel? Lo iri ya sama gue? Feli, kalau kamu terus-terusan iri kayak gitu, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini karena dianggap menentang Tiara. Iyalah, secara kan gue ratunya. Kalian semua dalam bahaya. Ngarang aja terus, halu. Ya ampun, Kay, lo dari mana aja? Gue tuh nyariin lo. Dari tadi kan gue emang gak masuk ke sekolah, Vel. Ini pun masuk ke sekolah, gue cuma mau ngantar tugas. Yaudah, gue liat angka sial lo dulu ya. 100? Kok beda daripada yang lain? Pantas aja gue gak pernah dapet nilai 100, selalu aja 0. Ada untungnya juga lo, Kay. Pokoknya jangan berinteraksi sama 100 ya. Iyalah, gue juga gak mau metong kali. Oh iya, Vel, kayaknya sebentar lagi lo diserbu sama orang-orang. Kenapa? Gue kan bukan artis. Berita lo bisa ngeliat angka sial seseorang udah kesebar dan lo bakal dipaksa buat ngasih tahu mereka semua. Enggak, kalau gue ngasih tahu bakal tambah buruk. Keisha, lo juga ikut pelantikannya Tiara? Iya, gue dipaksa sama bu guru. Tadi gue dijebak. Oh ya udah deh, tapi yang penting angka sial lo tuh beda daripada yang lain. Loh, jadi 10 juga. Emangnya kenapa sama angka 10? Harusnya gue nggak boleh kasih tahu mereka semua. Kayaknya bakal terjadi sesuatu di sekolah ini. Vel, lo harus melarikan diri soalnya. Guys, hari ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Feli. Soalnya dia bisa melihat angka sial kita semua. Iya, sesuai sama apa yang lo omongin tadi, dia bakal jadi babu lo kan? Babu? Iyalah, seorang ratu kayak gue pasti butuh babu kayak Feli ini supaya bisa mengendalikan siswa yang lain. Anak-anak, pelantikan bakal dimulai jam 10 ya. Jam 10? Itu artinya kita semua bisa-bisa bakal boom. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Vel. Terserah, kalau kalian gak mau kabur, gue aja yang kabur duluan. Tidak boleh. Feli, mending lo buktiin lo tuh beneran bisa lihat angka sial seseorang gak sih? Iya, jangan-jangan lo mau bohongin kita semua lagi supaya pelantikan gue jadi ratu tuh gak jadi kan? Udah, jangan debat. Feli, kalau kamu bisa buktiin kalau angka sial kamu adalah 10 juga dan bisa menyelamatkan kita semua, kamu bakal dinobatkan menjadi ratu menggantikan Tiara. Hah? Yang bener, kalau gitu angka sial saya adalah kembaran botol atau kembaran piring. Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Huh? Anggap aja aku nggak lihat ya, mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada, Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembaran botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin bu guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya, Della. Tapi sebelum itu, mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga gak kenapa-napa.